Pengolahan sampah merupakan hal yang harus dilakukan di setiap daerah, mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional, karena sampah akan terus berdatangan dan tidak akan hilang begitu saja. Disitulah peran TPS, TPS 3R, TPST, dan TPA. Tapi, apa sih bedanya? Masing-masing tempat memiliki fungsinya. Kita akan mulai dengan TPS atau tempat pembuangan sampah sementara. Tempat ini berfungsi untuk mengumpulkan sampah sebelum menuju ke tempat pengolahan selanjutnya. Biasanya TPS ini jadi tempat pertama masyarakat untuk membuang sampahnya. TPS juga harus menyediakan sarana untuk pengelompokan sampah. Minimal menjadi 5, yaitu organik, anorganik, B3, kertas, dan residu. Residu adalah sampah yang sulit didaur ulang karena keterbatasan teknologi hingga sumber daya alam. Contoh sampah residu seperti puntung rokok, popok, dan tisu basah. Kemudian ada TPS 3R. Sama dengan namanya, TPS 3R ini memiliki tujuan untuk mengurangi atau reduce, penggunaan kembali atau reuse, dan juga daur ulang atau recycle sampah yang berasal dari TPS. Dengan menerapkan konsep ini, volume sampah yang akan dikirim ke TPA menjadi berkurang. Karena sampah yang dapat dimanfaatkan sudah dipilah ketika berada di TPS 3R ini. Sama halnya dengan TPS 3R juga harus menyediakan sarana pengelompokan sampah dengan minimal 5 pengelompokan. Selanjutnya ada TPST atau tempat pengolahan sampah terpadu. Hampir mirip dengan TPS 3R, namun TPST ini memiliki rangkaian pemrosesan yang lebih rumit. Selain melakukan proses 3R, TPST ini akan melanjutkan pemrosesan sampah hingga tahap pemrosesan akhir. Hal ini bertujuan agar sisa pengolahan sampah dapat kembali lagi ke alam tanpa merusak lingkungan. Banyak proses akhir yang bisa dilakukan di TPST. Beberapa di antaranya adalah pembuatan produk, bahan bakar, hingga pembangkit listrik. Terakhir adalah TPA atau tempat pemrosesan akhir. Tempat ini digunakan untuk menumpuk sisa sampah yang telah dikumpulkan, baik dari TPS, TPS 3R, ataupun TPST. TPA menggunakan metode landfill, yaitu metode pemusnahan sampah dengan cara meletakkan sampah di tempat yang cekung, kemudian menutupnya dengan tanah. Proses tersebut terus berulang hingga TPA sudah tidak cukup lagi untuk menimbun sampah, seperti yang dialami banyak TPA di Indonesia saat ini. Walaupun memiliki peran yang berbeda-beda, TPS, TPS 3R, TPST, dan juga TPA sama-sama harus memiliki akses yang mudah, tidak mencemari lingkungan, dan memiliki jadwal untuk pengangkutan sampah. Kalau kalian tertarik dengan lingkungan hidup, khususnya sampah, bisa subscribe channel ini. Dan kalau ada yang mau disampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.